Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi anak-anak semua. Salam bahagia buat anak-anak yang ada di rumah. Dan pada hari ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita setelah kita sudah mengikuti ujian PTS ya minggu yang lalu. Dan hari ini sebelum kita belajar, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur buat pada hari yang baru yang Tuhan beri bagi kami. Sepanjang malam Tuhan boleh sertai dalam peristirahatan kami. Hingga pada pagi hari ini kami akan melanjutkan pelajaran kami. Tuhan memberkati setiap anak-anak yang ada di rumah. Biarlah kiranya juga Tuhan memberkati setiap anak-anak yang hari ini mengikuti pelajaran. Dan biarlah hikmat yang daripada Tuhan dinyatakan bagi setiap anak-anak semua. Bahkan juga hamba-Mu sebagai guru yang mengajar, biarlah kiranya juga Tuhan berikan hikmat bagi kami. Kami serahkan pelajaran kami hari ini hanya dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak, pada hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita. Beberapa minggu yang lalu dalam materi terakhir kita, Bapak memberikan satu video ilustrasi tentang hidup yang bersyukur. Nah, pada hari ini kita akan sama-sama membuka buku pelajaran kita pada bab 4 ya, pada halaman 26. Temanya adalah hidup yang bersyukur. Bersyukur atas pemeliharaan Tuhan. Ada sebuah kisah menarik anak-anak di dalam Alkitab. Kisah nyata bagaimana Yesus menyatakan mujizatnya yang pertama, yaitu dalam pernikahan di Kana. Suatu hari Yesus menghadiri pernikahan di Kana. Pesta pernikahan itu sangat meriah. Ada banyak orang yang diundang untuk menghadiri pesta itu. Ibu Yesus juga hadir di sana. Pesta semakin lama semakin meriah. Orang-orang yang datang silih berganti. Dan tiba-tiba ada sebuah berita yang sangat mengejutkan. Pemimpin pesta itu melihat bahwa anggur yang dihidangkan kepada para tamu habis. Pemilik pesta kebingungan dan tidak tahu harus berbuat apa-apa. Kemudian anak-anak, Ibu Yesus tahu bahwa pemimpin pesta sedang menghadapi masalah. Kemudian bergegaslah Ibu Yesus menghampiri Yesus dan memberitahukan kepadanya bahwa pemilik pesta kehabisan anggur. Dengan penuh kasih, Tuhan Yesus memberi jalan keluar atas persoalan pemilik pesta. Yesus mengadakan mujizat. Apa mujizatnya anak-anak? Ada yang tahu nggak? Ya, mujizatnya adalah Yesus mengubah air menjadi anggur. Pemilik pesta dan pemimpin pesta sangat bersyukur atas kemahakuasaan Tuhan dalam kehidupan mereka. Mereka bersyukur bahwa di tengah kesulitan mereka saat itu datang pertolongan Tuhan bagi mereka. Nah, anak-anak, dari kisah ini kita sama-sama melihat bahwa rupanya bersyukur adalah wujud sikap percaya kita kepada kemahakuasaan Tuhan. Bapak yakin dan percaya ada banyak peristiwa yang terjadi dalam setiap kehidupan anak-anak semuanya. Baik itu mungkin peristiwa yang menyenangkan ataupun peristiwa yang menyedihkan. Ada banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi satu hal yang harus kita tahu, bahwa kita harus senantiasa hidup bersyukur
Sebab firman Tuhan berkata, bersyukurlah dalam segala hal. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-8. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, baik itu senang, sedih, berhasil, atau mungkin juga gagal, semuanya itu harus disyukuri anak-anak, karena itu adalah kehendak Allah. Lalu bagaimana cara kita mengucap syukur atas pemeliharaan Allah dalam hidup kita? Kita bisa mengucap syukur dengan banyak cara anak-anak. Misalnya dengan berdoa, melantunkan ataupun menaikkan pujian kepada Allah. Kita membantu orang tua, kita giat belajar, kita senang menolong sesama, dan juga menjaga dan merawat alam ciptaan Tuhan. Dan masih banyak hal yang lain yang bisa kita lakukan sebagai wujud ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.